Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda. Saya dari E6 SPID dengan NIM 1811020120. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang demokrasi. Yang pertama yaitu makna dan hakikat demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti yang telah diakui oleh Muhammad Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama yaitu hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Dan yang kedua yaitu demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Nah, demokrasi itu sendiri terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan yang kedua yaitu kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Selanjutnya yaitu demokrasi sebagai pandangan hidup. Menurut Nurcholish Masjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Nah, di sini ada beberapa pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholish Masjid. Yang pertama yaitu pentingnya kesadaran akan pluralisme, yang kedua yaitu musyawarah, yang ketiga pertimbangan moral, yang keempat yaitu permufakatan yang jujur dan sehat, yang kelima pemenuhan segi-segi ekonomi, yang keenam yaitu kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikat baik masing-masing, dan yang ketujuh yaitu pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi. Berikutnya yaitu syarat-syarat negara demokrasi. Yang pertama yaitu perlindungan konstitusional, yang kedua yaitu badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga pemilu yang bebas, yang keempat kebebasan untuk menyatakan pendapat, yang kelima kebebasan berserikat, dan yang keenam yaitu pendidikan kewarganegaraan. Nah, praktik demokrasi itu sendiri dapat dilihat sebagai gaya hidup serta tatanan masyarakat. Suatu masyarakat demokratis mempunyai nilai-nilai, yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan serta melembaga. Selanjutnya itu menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Yang ketiganya yaitu penyelenggaraan pergantian kepemimpinan secara teratur. Yang keempat yaitu menegakkan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Yang kelima mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam menjamin tegaknya keadilan. Nah, berikutnya yaitu beberapa unsur penegak demokrasi. Yang pertama yaitu negara hukum, di mana memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu adanya perlindungan terhadap HAM. Yang kedua adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. Yang ketiga pemerintahan berdasarkan peraturan. Yang keempat adanya peradilan administrasi. Unsur penegak demokrasi selanjutnya yaitu masyarakat madani, infrastruktur politik. Yang selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang pertama berdasarkan ideologi, yaitu terbagi atas dua. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau disebut juga dengan demokrasi liberal. Yang kedua yaitu demokrasi rakyat. Nah, macam-macam demokrasi berikutnya yaitu berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat.
Nah, terbagi atas 3. Yang pertama yaitu demokrasi langsung, yang kedua demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, yang ketiga yaitu demokrasi perwakilan sistem referendum. Unsur yang selanjutnya yaitu berdasarkan titik perhatian, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, dan yang ketiga demokrasi gabungan. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Menurut Inu Kencana Shafii, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain: yang pertama yaitu adanya pembagian kekuasaan, yang kedua pemilihan umum yang bebas, yang ketiga manajemen yang terbuka, dan yang keempat kebebasan individu, kelima peradilan yang bebas, keenam pengakuan hak minoritas, yang ketujuh pemerintahan yang berdasarkan hukum, 8 supremasi hukum, 9 pers yang bebas, 10 beberapa partai politik. Nah, prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi yaitu dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan tolok ukur untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Nah, tolok ukur tersebut meliputi 4 aspek. Yang pertama yaitu masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Yang kedua yaitu dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawaban secara langsung kepada rakyat. Nah, yang ketiganya yaitu susunan kekuasaan negara. Yang mana kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Dan yang keempat yaitu masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.